Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani. Jumpa lagi dengan channel saya, sahabat tani porang, yang tak bosan-bosan selalu sharing tentang budidaya porang. Oke sahabat tani, di dalam membudidayakan porang, kita banyak mendapatkan keuntungan selain dari sisi ekonomisnya, tapi ini dilihat dari sisi pembenihan. Jadi di dalam porang itu kita diuntungkan dengan kita dapat menghasilkan sendiri bibit-bibit porang. Contohnya seperti ini katak. Jadi tidak seperti di komoditas lain seperti jagung ataupun padi, yang setiap kali kita akan menanam kita selalu membeli bibit baru dari toko. Tapi ini tidak berlaku di dalam porang. Jadi setiap kita menanam satu butir ini, kita bisa menghasilkan sekitar 8 sampai 10 buah bibit yang dari katak. Kalau dari umbi itu bisa lebih, bahkan bisa 50 sampai 60 butir katak. Ditambah lagi dengan umbinya. Di satu bibit ini bila kita tanam sudah banyak menghasilkan bibit-bibit baru yang akan kita tanam di musim berikutnya. Jadi walaupun di sisi atau pertama kali kita menanam itu bisa dikatakan memang mahal dengan modal yang besar, tapi itu bisa kita siasati dengan mengembangkan sedikit demi sedikit. Jadi kita harus menanam misalkan 20.000 batang ataupun 10.000 batang. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan dompet kita, kemudian kita kembangkan perlahan-lahan, asalkan kita sabar. Jadi insya Allah semua lahan kita akan terpenuhi dengan porang. Jadi ini ada beberapa yang mulai ripah, ini tumbuh lebih awal. Jadi ciri katak yang benar-benar ripah itu seperti ini, mukanya halus. Jadi kita bawa pulang, kita biarkan lama di lahan, nanti tercampur dengan tanah dan hilang. Sebenarnya juga akan tumbuh di musim berikutnya, tapi kadang biasanya tertanam terlalu dalam, ditumbuhnya enggak maksimal. Di contoh katak yang tertinggal di lahan seperti ini, tertutup. Yang besar itu tumbuhnya tidak maksimal dan kemungkinan ini terlalu dalam karena tertimbun tanah. Jadi lebih baik kalau yang sudah ripah duluan seperti ini kita bawa pulang. Oke, kembali lagi ke masalah keuntungan menanam porang. Kemudian di sisi perawatan, saya rasa
lebih simpel atau lebih mudah perawatannya dibandingkan dengan padi ataupun jagung. Kalau padi itu sering terserang hama reng, potong leher, kemudian ongkos dari operasional perawatannya mulai dari penyiangan gulma, pemupukan harus 3 kali, dan pengendalian hamanya yang membutuhkan biaya yang lumayan. Tapi di porang ini tidak serumit kita menanam padi. Begitu juga dengan jagung, dengan istilahnya pendeknya umur jagung hanya 3 bulan, tapi dibandingkan dengan hasilnya porang masih kalah jauh dengan porang, karena sampai saat ini jagung harganya tidak mampu menembus angka Rp5.000. Tapi hanya 1 batang porang ini minimal kita bisa mendapatkan 2 kilo, dan di harga bila kita rata-ratakan 1 kilonya 10.000, berarti 1 batang ini kita bisa mendapatkan uang 10.000, dan kita mendapatkan bibit katak. Tapi itu tidak berlaku di jagung, karena jagung sekali kita panen, hasil dari jagung itu kita tidak bisa menanamnya kembali, karena bisa dipastikan kalau sekarang ini kita menanam jagung dari hasil tanaman kedua, itu hasilnya sudah jelek. Tapi hal serupa tidak akan terjadi di porang, karena di porang asalkan bibit ini tua, walaupun hanya sebesar ini mampu tumbuh dengan baik. Jadi, tapi kalau di porang kita harus menunggu ini lepas dari tangkainya. Kita tidak boleh memaksanya. Jadi itu bisa disebut dengan katak empotesan. Itu nanti akan menghasilkan tanaman porang yang pertumbuhannya tidak maksimal. Jadi walaupun kataknya sebesar ini, tapi kalau sudah tua ini akan tumbuh dengan baik, dan ini tidak akan berubah. Walaupun ditanam berkali-kali, porang itu tidak akan berubah bentuknya atau kualitasnya atau hasil dari umbinya, tidak akan mengalami perubahan seperti tanaman jagung ataupun padi. Baik sahabat tani, demikian sedikit sharing dari saya tentang keuntungan-keuntungan dari menanam porang. Apabila ada banyak kekurangan, kesalahan dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.